Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Fatimah, Fakultas Ekonomi Islam, Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Juanda Bogor. Untuk memenuhi tugas pada mata kuliah manajemen risiko, di sini saya akan sedikit membahas mengenai manajemen risiko pada bank syariah. Ada 10 macam risiko pada bank syariah. Yang pertama, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Di antara 10 risiko tersebut, saya akan membahas mengenai risiko kredit. Resiko kredit yaitu resiko kerugian yang berhubungan dengan peluang gagal memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo. Kemudian ada cakupan manajemen risiko kredit pada bank syariah. Yang pertama ada risiko konsentrasi pembiayaan, yang kedua ada risiko counterparty credit risk, dan yang ketiga ada risiko settlement risk. Kita bahas mengenai risiko konsentrasi pembiayaan. Risiko ini timbul akibat terkonsentrasinya penyedia dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian yang cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha bank. Kebijakan ini sebetulnya memiliki risiko yang sangat besar apabila nasabah tersebut tidak mampu membayar kembali tagihannya kepada bank atau nasabah yang dibiayainya tersebut itu bangkrut. Dengan begitu, bank mengalami kerugian yang sangat besar. Dan yang kedua yaitu counterparty credit risk. Nah, untuk kasus ini cenderung pada objek pembiayaan berupa barang-barang yang sering mengalami perubahan yang tidak wajar di pasaran. Contohnya pemesanan rumah oleh nasabah kepada bank. Harga rumah telah ditetapkan di awal, nasabah kemudian menunggu rumah pemesanannya selesai. Terus sambil menunggu pemesanan selesai, nasabah melakukan pembayaran kepada bank untuk melunasinya saat serah terima barang. Nah, tapi bisa saja selama proses pembuatan rumah tersebut, harga barang-barang pembuatan rumahnya itu melonjak. Tapi bank harus tetap menyelesaikan pesanan nasabah tersebut karena telah ditetapkan atau telah disepakati di awal dengan nasabah. Nah, terus hal ini juga membawa kerugian kepada bank. Karena biaya pembuatan rumah yang dipesan itu lebih besar dari harga jual rumah tersebut, karena harga membuat rumah yang melonjak tajam atau secara tidak diharapkan. Terus yang ketiga ada settlement risk. Nah, risiko ini risiko yang timbul karena bank tidak dapat menerima sejumlah kas atas nama aset jual beli instrumen keuangan yang dimilikinya. Akibat tidak diterimanya sebuah kas tersebut, berarti nasabah tidak mampu memberikan dana kepada perbankan, yang bisa saja menyebabkan bank kekurangan likuiditas, yang juga berujung pada ketidakpercayaan nasabah. Kemudian, urgensi manajemen risiko pada bank syariah. Nah, mengapa urgensi manajemen risiko pada bank syariah ini penting? Karena urgensi ini dapat merujuk kepada hadis Nabi, yaitu al-gumu bil gurumi, yang artinya keuntungan itu melekat pada risiko. Kemudian untuk konteks ekonominya, yaitu risk return trade-off. Nah, semakin besar imbal balik hasil yang kita harapkan, maka makin besar pula resiko yang akan kita tanggung. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan kita berusaha, semakin kita besar usahanya, maka hasilnya semakin besar. Begitu juga dengan risiko. Ketika kita mengharapkan hasil yang besar, berarti risikonya pun akan besar yang akan kita terima. Kemudian ada faktor penentu risiko kredit. Yang pertama ada akad kelunasan, yang kedua akad murabahah, yang ketiga akad salam, yang keempat akad istisna, dan yang kelima ada akad ijarah. Akad kelunasan merupakan akad yang prinsipnya tolong menolong murni. Oleh karena itu, bank syariah tidak boleh mengambil keuntungan
bank juga dihadapkan pada risiko pembiayaan karena uang yang harus diterima bank menjadi tertunda penerimaannya. Selanjutnya yaitu ada akad salam. Nah, akad salam ini biasanya berada pada produk pertanian seperti beras, gandum, jagung, dan lain-lain. Nah, akad ini mengharuskan bank mengeluarkan modal di awal waktu sampai menunggu barang tersebut diproduksi atau dipanen. Pada akad ini hubungan bank dengan nasabah adalah bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjualnya. Pada konteks ini, resiko yang dimaksud akan dihadapi pihak bank, yaitu turunnya harga jual produk yang telah dijanjikan oleh nasabah. Misalnya gini, bank membeli hasil beras nasabah sebanyak 1 ton dengan harga 12 juta. Pada keadaan normal, nasabah mampu menghasilkan padi sebanyak 1 ton tersebut. Ketika panen ternyata 1 ton beras tidak lagi dapat dihargai 12 juta karena harga turun, misalnya harga hanya bernilai 10 juta. Nah, dengan demikian nasabah juga tidak mampu untuk menambah produksinya untuk mencukupkan 12 juta tersebut karena sudah berada pada produksi maksimum. Dengan demikian, bank juga akan dihadapkan pada risiko kredit. Selanjutnya yaitu ada akad istisna. Nah, pola hampir sama dengan jual beli salam. Bedanya kalau istisna kita bayar cicilannya bertahap. Kita buat per termin, boleh di awal, tengah, akhir. Nah, kalau misalnya salam itu harus di awal, tapi di istisna kita boleh di awal, di tengah, atau di akhir. Nah, pada jual beli istisna ini ada kemungkinan terjadinya risiko sama dengan jual beli murabahah, bahwa harga yang telah disepakati di awal sementara barangnya masih sedang diproses. Kemudian ada akad ijarah, objeknya adalah jasa, sehingga cakupannya dapat berupa jasa penitipan, jasa penyewaan, transportasi, dan lain-lain. Misal untuk resiko yang disebabkan oleh objek sewa, misal rumah dengan harga sewa yang ditetapkan oleh bank, maka nasabah akan membayar sebanyak harga tersebut. Namun jika terjadi kerusakan pada barang sewa, maka bank selaku pemilik sewa harus memperbaiki barang sewanya agar penyewa dapat melanjutkan sewanya. Oleh karena itu, biaya perbaikan dapat menjadi biaya resiko bagi bank syariah. Terus ada juga pengelolaan risiko kredit. Nah, bagaimana cara mengelola risiko kredit? Nah, di sini ada karakteristik nasabah, yang kedua ada karakteristik pembiayaan. Nah, pada karakteristik nasabah, bank syariah perlu mengklarifikasikan dari bisnis yang dijalankan debitur. Maka bank dapat mengelompokkannya jadi 3 bentuk. Pertama itu ada korporasi, yang kedua UMKM, dan yang ketiga adalah retail. Jadi dengan adanya pengelompokan ini, bank akan menjadi mudah untuk mengontrol. Bank bisa membuatkan perencanaan berapa untuk korporasi, berapa untuk UMKM, dan berapa untuk retail. Nah, inilah kemudahannya kalau kita ingin mengelola risiko kredit berdasarkan karakteristik nasabah. Kemudian yang kedua, karakteristik akad pembiayaan. Akad ini yang mewajibkan nasabah untuk tetap membayar dengan adanya jaminan dari nasabah. Nah, bank juga perlu bekerja sama dengan lembaga pendukung agar tidak ada lagi kerugian yang semakin besar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sedikit mengenai manajemen risiko kredit pada bank syariah. Mohon maaf terdapat banyak sekali kekurangan dan mohon maaf juga bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga presentasi ini dapat